Halo teman-teman, ini adalah video pertama yang saya buat bersama mentor saya. Dan di video ini Anda akan mendengarkan saya dan mentor saya, Denny Santoso, berbincang-bincang tentang digital marketing. Saksikan selanjutnya. Denny Santoso adalah salah satu mentor saya di bidang digital marketing. Jadi saya belajar banyak hal dari Ko Denny ini. Nah, kok boleh nggak ceritain dikit tentang background Koko sebelum, kan dulu aku belajar dari batch pertama ya waktu Koko bikin pelatihan. Oke. Jadi saya peserta batch pertamanya. Itu kayak 2015 gitu Iya. ya, 2015. Dan saya berkembang sangat pesat sekali. Termasuk ini juga semua. Ya, boleh ceritain nggak background Koko waktu awal mulai bisnis sampai akhirnya bisa jalanin sampai sekarang kayak gini? Oke, mulai awal banget nih. Awal banget. Awal banget tahun 99. But basically itu adalah bisnis yang resmi gitu kan. Oke. Karena sebelumnya itu kayak saya mulai dari SMA tuh suka banget yang namanya jualan CD game kesana kemari gitu ya. Jadi saya nggak tahu itu termasuk bisnis atau enggak, tapi dapat duit lah. Intinya kayak begitu. Tahun 99 saya mulai dengan yang namanya import suplemen karena saya udah mulai fitness tahun 98 dan nyari suplemen fitness tuh susah banget waktu itu di Malang apalagi. Jadi adanya hanya di Surabaya dan saya harus nitip ke teman saya yang kuliah di Surabaya. Jadi nitip kalau misalkan dia lagi liburan ke Malang gitu, dia bawain suplemen gitu kan. Cuma lama-lama bosen banget karena itu itu aja, suplemen cuma ada 2-3 macam lah. Terus waktu itu tahun 99 saya browsing di internet, saya ngeliat ternyata yang namanya suplemen tuh kok banyak banget ya. Jadi kayak macam-macam banget. Nah saat itu saya mulai mikir nih, wah ini menarik banget ya kalau misalkan saya bisa import, kemudian saya bisa jual lagi. Itu pasti ada marketnya nih. Waktu itu di Malang itu belum umum yang namanya suplemen. Jadi pakai suplemen tuh kayak tabu gitu. Lu pakai apaan sih? Itu udah sembunyi-sembunyi di locker gitu. So at the end, saya harus transaksi di luar negeri, sementara saya nggak punya credit card. Saya nggak tahu kenapa orang sekarang kalau nggak punya credit card kayaknya hambatan banget ya. Waktu itu benar-benar harus bikin credit card deh, intinya gitu. Saya buka ada koran waktu itu, blokir dana di bank 2,5 juta untuk bikin credit card. So dana saya cuma itu 2,5 juta doang. Langsung pokoknya diblokir dah total gitu. Saya pikir kalau misalkan loss pun saya juga masih makan ikut orang tua, belum punya keluarga gitu kan, masih kuliah gitu-gitu. Jadi oke lah. Akhirnya ya udahlah coba aja gitu. Beli nggak ada namanya tracking lah, whatever, nggak ada kayak begitu. Intinya 2 mingguan itu udah nervous gitu, nggak datang barang dari luar negeri gitu kan, kita masukinnya lewat pos biasa waktu itu. Akhirnya setelah 2 minggu itu baru ini datang sebox ini lah, aqua lah kecil gitu. Nah itu datang, nah itu baru kayak oke, akhirnya datang juga gitu. Nah pertamanya saya pengen cari duit itu karena saya pengen upgrade komputer. Biasalah. Jadi niat awal usaha tuh pengen upgrade komputer. Nah, maksudnya kalau bisa dapat duit, mimpinya gitu gini, kalau bisa dapat duit saya mau upgrade komputer. Saya mau upgrade, mau main game. Motivasi yang cukup kuat ya untuk awal mulai usaha ya. Iya. Nah, habis itu datang, saya jual, ingat nggak ada namanya karyawan, nggak ada namanya biaya-biaya, cuma saya sendirian. Jadi profitnya tuh gede banget. Nggak ada kompetitor lagi. Gede banget. Tapi begitu dapat duit pertama, sayang banget buat beli komputer. Kayaknya apa ya, susah juga cari duit gitu kan. Mulai ngerasa begitu. Dan akhirnya ya udah invest lagi, beli lagi gitu. Jadi saya tawarkan ke teman-teman, mulai ada laku, kemudian mulai gymnya ditambah banyak. Saya mulai bawa tas gitu keliling, sales gitu. Berarti itu benar-benar offline ya? Offline. Tahun itu bahkan Facebook nggak ada. Bahkan ke teman-teman. Facebook nggak ada. No Facebook. Facebook kayak idenya baru kayak 2004 kan. Itu 99 gitu. So can you imagine kalau zaman sekarang itu dengan digital marketing, kita tuh bisa dapat duit kan banyak banget tuh. Facebook ini itu live vlog. Zaman tuh nggak ada sama sekali. Bahkan Google aja ngasih kayak, Google belum ada kayaknya, Amazon juga belum ada kayaknya ya. Tahun 99 gitu. Berarti pada saat itu yang berjaya lah yang offline. Jadi benar-benar susah keliling bawa tas begitu muter-muter. That's the beginning lah. Sampai akhirnya sekarang punya beberapa usaha. Iya, sampai sekarang akhirnya ya itu tahun 2003 itu trennya naik banget.
Jadi yang namanya fitness itu booming banget karena ada kayak celebrity fitness, ada gold gym, ada fitness first. Jadi dengan adanya itu semua, itu industrinya tuh naiknya cepet banget. Sehingga di 2007 basically aku udah pensiun sih. Oke. Nah itu baru kayak di rumah ngapain ya, bosen banget gitu kan, bengong gitu kan, udah ada company, udah running semua tuh. Itu bosen 2007 loh ya. 2007. Saya masih SMP atau SMA kali ya. SD enggak ya? Belum. Udah lulus. It's 10 years ago loh. 10 years ago. Kira-kira Bisnis anak remaja gitu. belum ada komunitas bisnis anak muda. Bisnis anak remaja lah itu Belum ada. keren banget. Ya, itu 2007. So, saya masuknya ke saham, habis itu saya masuknya ke digital marketing at the same time lah kurang lebih. Cuma saham habis itu crash, Indonesia 2007-2008 kan crash tuh. Iya. Ya, duit saya hilang hampir 100 juta gitu. Jadi Oke. akhirnya oke deh balik lagi ke digital. Jadi sejak itu 2007 udah full di digital. Tapi sementara itu di 2007 saya juga masuk ke properti sih. Saya beli apartemen dan sebagainya itu 2005 sih actually. Tapi ya sampai 2011. Nah, Gitu. nanti saya mau tanya tuh waktu Koko cerita jualan properti tapi pakai digital marketing ya. Tapi sebelum itu ya, mungkin Anda tahu seorang Denny Santoso itu dari dunia fitness karena banyak teman-teman saya nih, teman-teman yang doyan fitness, Oke, teman-teman. oke, Lo tau oke. Denny Santoso nggak sih? Terus mereka bilang, "Tahu, yang fitness itu kan yang suka sharing-sharing tentang fitness katanya." Oh, bukan. Loh, itu Lu jadi yang salah mana? orang. Iya, jadi salah orang. Ternyata pas coba lihat fotonya, oh iya, ini tuh dulunya fitness Rico katanya. Nah, dulu kan udah mempraktekkan ilmu digital marketing, tapi di dunia fitness kan. Yes. Nah, Uh-huh. detail itu seperti apa sih? Seperti apa ketika mempraktekkan digital marketing di dunia fitness dan sekarang gitu kan? Kalau itu agak tricky juga karena gini, waktu saya bikin e-commerce saya yang pertama itu 2004. Oke. 2004 tuh bikin e-commerce yang pertama dan saya nggak ngerti apa-apa, cuman bikin website online ada barang-barangnya. Jadi kayak katalog online tanpa pengunjung. Nggak ngerti traffic lah apalah, nggak ngerti sama sekali gitu. Terus tahun 2007 saya mulai ngeblog, kemudian saya mulai bikin email list. Oke. Bikin panduandi.com itu, bikin email list, dan dari situ mulai grow. Jadi waktu itu simple banget ya, orang disuruh datang ke landing page, kemudian saya tawarin kalau misalkan dia subscribe, saya kasih tips diet. Habis itu jualan gitu. Itu nggak nyangka banget, kayak baru di launch 2-3 hari kemudian langsung ada sales. Itu tahun itu kan kayak wah bisa ya Di ternyata. tahun ya, itu ada orang yang beli lewat internet ya? Ada gitu kan. And you know what, itu waktu itu enak banget sampai di tahun 2011 lah, 2007, 2008 itu, 2008 sampai 2011 itu enak banget. Why? Semua kompetitor nggak ada. Tokopedia, Lazada, Bukalapak semua nggak ada. Mereka empty gitu. belum masuk ya? Belum masuk semua. Belum muncul. Jadi kalau Anda early, itu enak banget kayak gitu. Ya, Iya. kurang lebih itu sih kemarin. Dari situ, tahun 2008 saya bikin duniafitness.com. Kenapa bikin itu? Karena saya nggak mau orang nanya saya kan, kayak, Dan gimana sih caranya ngecilin perut, gimana cara ngecilin pipi, gimana cara chatting satu-satu, semuanya lama-lama boring juga. Dari pagi sampai malam chattingnya itu semua gitu. Karena jualan saya pembakar lemak. Nah, teman saya mengatakan bikin aja blog. Habis itu jadilah dennysantoso.com yang pertama, dan habis itu jadi yang dunia fitness. Itu. Alasannya ya kalau sekarang saya bisa bilang adalah karena orang itu perlu dijelaskan sebelum dia milih suplemen. Suplemen itu bukan barang yang kayak orang tahu langsung beli apa gitu. Kan macam-macam tuh. Nah, jadi harus dijelasin satu-satu. Nah, itulah yang membuat saya kemarin, oke, kita bikin dunia fitness, kita jelasin pakai artikel, cara diet, suplemennya ini, gitu-gitu. Nah, itu mulainya di situ. Sampai sekarang. Sampai akhirnya saya sering kok lihat YouTube kode ini. Masih banyak banget gila. Ya, sampai lebih dari 100.000, 200.000. Oh iya. Ada yang 400.000-an. Oh, itu gini, kemarin itu saya diajakin kerja sama Yahoo waktu itu, sama Yahoo. Sama Yahoo di 2012, 2013, kemudian di 2013 saya ada channel sendiri di MNC. Jadi saya ada TV show sendiri di MNC Lifestyle. Waktu masuk di kerjasama dengan Yahoo itu, jadi artikel dari dunia fitness diambil di Yahoo, langsung dimunculin di Yahoo She waktu itu. Ada she.yahoo.id itu kan di situ. Nah, saya minta kerjasamanya adalah di artikel saya itu dikasih link yang ke dunia fitness. Saya nggak mau linknya itu di logo. Siapa ngeklik logo kan? Saya maunya di dalam tengah-tengah. Jadi ketika artikel tentang misalkan cara mengecilkan perut, misalkan kayak gitu, cara menurunkan berat badan, ada link kayak ini loh 10 tips tercepat mengecilkan perut buncit. Like everyone like clicking datang ke website saya kasih pop up. Berarti funnel jalan banget ya? Iya, banget. Saya kasih pop up yang nggak bisa di close. Kalau mau baca tipsnya. Like, sehari itu kita bisa dapat 1.500 email. Wow. For free. Benar-benar free traffic. Itu
Tapi kadang-kadang selain artikel, saya kasih juga yang namanya video YouTube. Kan otomatis masuk tuh ke Yahoo tuh. Viewernya gila banget. Oh, makanya dari situ juga nambah situ. traffic dari video itu ya. Ya, dari situ langsung kenceng banget. Wow. Langsung boom. Waktu itu intinya gini, kalau dalam waktu sekitar 1 jam pertama kita bisa dapat sekitar 5.000 viewer. Ya, 5.000 viewer, maka video kita akan muncul di home, di trending. Most popular video. Oke. Berarti videonya sempat masuk trending juga dong? 10 kali, men. Oke. 10 kali, karena tahu itu, kita ulangi 10 kali. 30 video, 10 masuk. Karena mungkin topiknya pas banget ya. Ya kayak gitu. Nah, itulah kenapa Anda bisa mengenal seorang Denny Santoso ya. Ini perjalanan yang dari tadi, yang dari Yahoo dan kawan-kawannya. Ya itulah mungkin sebabnya Anda tiba-tiba ada di emailnya Denny Santoso atau di YouTube videonya, atau mungkin kenal di TV juga karena di TV juga sering ngeliat gitu. Oke. Nah, sekarang saya penasaran soal digital marketing ya. Oke. Kita masuk ke dalam lingkungan digital marketing ya. Mungkin banyak orang yang familiar kan, nggak familiar, tentang digital marketing itu apa sih? Apa bedanya digital marketing dengan Facebook advertising? Oke. Apa bedanya dengan Instagram marketing? Apa itu seperti apa sih, Koden? Basically yang disebut dengan digital marketing itu adalah bagaimana cara kita atau strategi pemasaran kita untuk membuat orang awam, orang asing itu tahu produk kita, habis itu jadi tertarik dengan produk kita dan akhirnya pengen beli produk kita. Proses ini aja sih, strategi ini, dan digital marketing artinya proses ini dilakukan di media digital. So kita memanfaatkan teknologi, kita memanfaatkan blog, website, social media, YouTube, whatever kayak gitu-gitu. Chatting ya kan, Instagram, Telegram, WA, dulu BBM. Ya pokoknya memanfaatkan itu semua lah, makhluk-makhluk itu semua untuk membuat orang asing yang nggak tahu produk Anda jadi tahu, interest, and then demand. Dia jadi pengen beli produk Anda. Dan yang terakhir kalau bisa jadi loyal fans. Beli lagi. That's digital marketing sih basically. Jadi bukan bisnis, bukan sesuatu yang gimana-gimana, it's just a strategy. Berarti bisa dipraktekkan ke produk atau usaha apapun ya? Apapun sih. Ya. Kalau saya boleh bilang ya, yang menarik sih menurut saya adalah ketika zaman orang tua kita. Bayangin aja, mereka nggak ngerti teknologi, cari duit itu setengah mati. Betul. Ya, orang tua Anda semuanya, kemudian mungkin satu generasi di atasnya lah, kakek Anda lah, yang mungkin susah banget gitu ya, nyari duit tuh mesti investasi gede, punya pabrik, punya toko, punya itu gitu kan. Zaman sekarang bayangin aja, kita pakai begini aja, itu udah ketemu, kita udah ngobrol, Anda bisa posting komen, nanya-nanya kayak begitu. Sementara kalau zaman dulu orang harus beli media, politician kan, politik harus punya koran, harus punya TV. Zaman sekarang pakai kamera begini kan, udah bisa gitu, kita menjangkau, kita udah punya media sendiri. Jadi dengan adanya marketing digital, itu kita bisa menjangkau banyak orang yang kita bisa arahkan ke produk kita, yang akhirnya kita bisa ajak mereka untuk, kita bisa jelaskan lah gunanya, sehingga mereka interest dan akhirnya mau beli produk kita dalam jumlah besar. Kuncinya di situ. Oke. Ngomong-ngomong soal besar, ya. Sekarang saya mau nodong, ya. Coba tolong dibongkarkan kepada masyarakat ini, ya. Waktu pengalaman jual apartemen. Ya, properti ya. Oke. Kan Koden sempat invest, boleh diceritain nggak mulai dari invest ke propertinya siapa? Terus menggunakan digital marketingnya tuh untuk si properti itu. Padahal kan sebelumnya kan nggak pernah ngebahas konten properti sama sekali kan. Gitu. Oke. So waktu itu saya udah invest properti beberapa kali. Cuman waktu itu saya pengen, waktu itu dapat rezeki lebih lah istilahnya gitu kan. Habis itu dapat rezeki lebih, mau invest tuh jadi bingung gitu kan. Kalau dulu sih gampang, ngikut gitu kan, ngikut. Tapi yang saya ikuti itu udah jadi semua apartemennya. Nah, ada duit lebih mau masuk ke mana? Jadi akhirnya saya ngambil course waktu itu. Sempat di Panangian, habis itu di Bong Chandra. Nah, waktu di Bong Chandra, saya ditawarin, di batch saya itu ditawarin, mau nggak bangun apartemen rame-rame satu batch gitu. Kalau yang batch sebelumnya itu bangunnya ruko. So it's an option. Apakah Anda mau bangun ruko rame-rame terus dijual, atau mau ngebangun apartemen? Saya bilang apartemen. Bangun ruko, semua orang bangun ruko, nggak ada bedanya gitu kan. Jadi ya udahlah, kita bangun apartemen gitu. Nah, bangun apartemen sebagai salah satu investor, ya kita diminta bantuin lah untuk jualan. Bantuin untuk jualan. Nah, database saya kan cukup besar waktu itu di dunia fitness. Itu tahun 2014. Jadi waktu itu memang apartemennya bagus, kemudian saya broadcast ke email database saya. Jadi email itu still powerful banget karena kita bisa cerita. Kalau SMS kan pendek-pendek, Twitter pendek-pendek gitu kan. Nah, saya broadcast waktu itu, Anda harus ngerti ya bahwa nggak bisa yang namanya jualan tuh langsung online ya. Meskipun menggunakan teknologi, nggak mungkin kayak, oke, saya ngiklan di Facebook langsung closing properti gitu, nggak kayak gitu. Kita harus ngerti yang namanya funnel. Ya, orang itu jalurnya kemana. Jadi yang saya lakukan adalah saya broadcast ke email saya
di mana dia sudah kenal saya ajak makan malam rame-rame. Dinner ya? Dinner, kayak gala Oke. dinner gitu. Asik nih. 315 orang datang. Satu kali blast. Satu kali blast itu 315 orang datang. Dari luar kota, luar pulau ada yang datang. Kemudian kita semua presentasi, ada Bung Chandra, ada saya, ada direksi yang lain presentasi. Semua meja dikasih sales satu-satu. Oke. Udah itu langsung closing hampir 10 miliar lah. Wow. Semalam. Oke, gokil. Jadi nggak susah-susah, nggak pakai iklan kemana-mana, nggak cuma di broadcast gitu aja laku segitu. Nah, semalam. pada saat itu 315-nya itu berarti dari Koden. Iya. Itu Oke. benar-benar event untuk aku. Nah, ini dia yang keren banget. Jadi, bukan sekedar orang, berarti kan orang mungkin di pikirannya kalau jualan online, terus dia main properti dan menggunakan digital kan, ya udah aku cuma sekedar pakai Iklan, iklan gitu-gitu, propertiku aja nggak yang bisa. harganya 1M, langsung aja tak iklanin pakai Facebook. Enggak Jadi, sih, susah sebenarnya banget. bukan seperti itu ya. Susah banget kalau kayak Susah gitu. banget ya. Minimal harus tahu dulu apa Dia itu. harus tahu dulu gitu. Jadi harus kita presentasi lagi gitu. Jadi ada banyak pertanyaan yang nanya gini, dan bukannya kalau yang namanya kita mau bisnis online, itu berarti semuanya harus online dong. Terima duitnya online, semuanya online lah pokoknya, nggak ketemu orang gitu. Kemarin saya nulis status, lihat nggak kemarin itu? Kalau yang namanya digital marketer, bukan berarti hidup Anda di depan komputer. Nah. Hidup Anda pasti jalan-jalan karena modal Anda cuma wifi. Kayaknya waktu itu banyak yang sakit hati ya. Banyak digital marketer yang sakit hati setelah melihat status itu. Makanya, nah intinya sih seperti itu gitu ya. Jadi ya manfaatkanlah teknologi. Oke, ya berbicara lagi soal digital marketing, ya ini ternyata bukan soal di bisnis saja, tetapi di romansa sepertinya juga Kode ini sudah memperhatikan digital marketing ya. Nah ini yang saya praktekkan juga sebenarnya nih. Ya. Jadi ini kenalannya di mana nih Riko? Kebetulan dari Instagram. Oh, Instagram. Ya, kebetulan dari Instagram, terus kita akhirnya ketemu jadi. Ya. Nah, Koden boleh nggak ceritain dikit nih pemanfaatan digital marketing di dunia romansa? Ya, sedikit aja kok. Ini karena gini, kalau Anda bisa mempelajari digital marketing di suatu produk, ya baik itu fisik ataupun digital, ya di dunia romansa Anda juga bisa Man, mempraktekannya. I have to drink first kayaknya. Intinya adalah ya saya Ini buat udah anak-anak muda. buat anak-anak muda. Yang Karena masih bisnis jomblo. anak muda banyak yang jomblo ya. Banyak yang jomblo. Ya, hopefully- maka Anda akan terselamatkan habis ini ya. So hopefully dengan sesi ini Anda bisa nggak jomblo lagi gitu ya. Kita tinggal nunggu traktirannya aja ya, diundang gitu ya paling nggak gitu. So oke. Kalau tentang cewek dari Friendster, I think dari Friendster. Wow. So I use all platform sebelum go. Platform Friendster udah, habis itu Facebook udah, habis itu terakhir di Twitter. Oke. 2011 soalnya. 2011 Twitter lagi naik daun kan. So my wife Velin itu salah satu follower saya di Twitter. Kemudian ya udah begitu dia follow saya pas notice, kemudian ya habis itu langsung ini apa direct message. Langsung Nah, kontak-kontakan. direct message. Cuman gimana caranya bikin cold menjadi warm Warm, jadi jadi hot kan hot. gitu kan. So, dari tweet itu cold banget, oke. Dipindah diajak ke direct message itu jadi lebih warm. Habis dari direct message harus pindah lagi. Ingat kita pacaran kan nggak di tempat terus gitu kan, Betul. nggak di satu tempat terus gitu kan. Karena kalau kita PDKT itu nggak cocok satu platform doang, bosan nanti. Ya termasuk kayak misalkan Anda ketemu cewek nih misalkan di gym, ketemu cewek nih di gym gitu kan. Nggak mungkin Anda sampai pacaran sampai married itu nge-gym terus gitu. Betul. Maksudnya ayo ketemuan di gym, di Iya. gym gitu kan Masa mungkin. nggak makan dan nggak nonton sih? Nah, exactly gitu. So, dengan konsep kayak begitu, kemarin itu saya ajak pindah-pindah pokoknya. Jadi dari Twitter, habis itu direct message, habis itu ke BBM, Oke. habis BBM ke Skype. Ke Skype, I need to see, man. Ini yang baru platformnya secara online kan? Online, belum yang ketemu. offline. Belum Oke. ketemu. So I need to see first from Skype gitu. Nggak yang aneh-aneh gitu kan, takutnya aneh-aneh gitu. Iya. Takutnya foto sama asli beda. Nah, gitu. exactly gitu kan. Saya nggak mau kayak begitu. So, dari Skype sekitar sebulan karena Velin masih study di Singapura. Jadi ya I have to fly ke sana gitu. Akhirnya saya temuin sih ke sana gitu. Oke. Nah, habis ketemuan ya udah 2 days jadian. Oke. Wah, Gitu. iya. Iya, Langsung. ngapain lama-lama. Itu namanya langsung eksekusi, Bos. Ya. Langsung eksekusi. And done is better than perfect. Iya, dan ini mungkin bisa dipraktekkan teman-teman ya. Tips yang saya dapatkan tadi yang mungkin bisa teman-teman praktekkan. Kalau mau secara online digital di dunia romansa berarti harus pindah-pindah platform dulu ya. Dari online Nah, terus kemudian Prosesnya gini, kalau pindah-pindah platform, Hah? Anda lihat pasangan Anda ngikutin nggak? Kalau Oh, nggak ngikutin iya. dia sudah Iya, iya, ikut iya. Anda. Iya, itu kan baru satu ya. Masih banyak lain. Bahkan Asal, kita asal jangan sampai ketemu tabrakan aja ya. Oh iya, jangan sampai. Oke.
Tapi kan kita bisa menggunakan buzzer-buzzer juga. Kalau dulu ada yang menarik, kalau ini kan ada teman-teman yang main Facebook Ads nih. Kalau dulu ada yang menarik, kita bisa ngiklan ke cewek yang kita mau. Dulu sih, sekarang nggak bisa. Tapi saya ceritain deh. Jadi Anda tahu yang namanya custom audience, right? Tahu. Kalau custom audience kita bisa upload email untuk abis itu jadi custom audience dan diiklan. Nah, problemnya adalah custom audience itu tidak bisa kalau cuma satu orang. Waktu itu kalau nggak salah minimum saya lupa ya, mungkin sekitar 20 atau 100 ya. Oke. Nah, kalau misalkan nih Anda cowok dan Anda pengen ngiklan ke cewek Anda, email ini isinya adalah semuanya cowok, yang satu email itu cewek Anda. Oh. Habis itu di set gendernya, di set Dan di set ke cewek doang gitu. berarti kemudian dia akan mencarikan semua hal yang sama. Enggak. Let's say ada 100 nih, email list nih. Cowok semua, satu cewek Anda. Oke. Yang di PDKT, oke? Dimasukin, diupload nih ke Facebook. Waktu ngiklan, di set gender only female, women only. Oh. Kena dia muncul di dia terus. Oh iya, nah ini bakal muncul di mana-mana ya. Itu dulu, sekarang udah nggak bisa. Ya itulah, ini tips sederhana ya untuk teman-teman yang mungkin masih jomblo, yang hidupnya merana, tidak punya pacar ya, gunakanlah digital marketing. Oke, kita ganti topik ya. Oke. Takutnya makin banyak yang kepincut gitu loh. Ya, kalau orang baru buka usaha, tips apa yang akan Koden kasih supaya dia tuh bisa buka usaha dan online gitu? Tapi usahanya ini yang pertama ini apa? Online atau offline? Online. Oh, online. Buka usaha pertama. Benar-benar belum pernah bisnis sama sekali. Pengen bisnis tapi aku punya online deh. Aku nggak mau buka toko dan lain-lain. Oke. First step first itu selalu saya milihnya gini. Kira-kira mau bisnis online itu modelnya kayak apa dulu? Ada yang mau jualan retail, atau kayak Rico mau jualan reseller, atau mungkin Anda mau bikin media, karena media juga bisa besar ya. Anda misalkan kayak kapan lagi dan sebagainya, itu kan media juga. Atau Anda mau marketplace, modelnya harus ketemu dulu. Kalau buat saya, yang paling mudah di awal adalah jualan online. Karena Anda nggak butuh capital besar, Anda bisa dropshipping, jadi nggak perlu nyetok sendiri, nggak perlu brand yang gimana-gimana, jadi cuma jualan barang orang lain. Jadi kalau saya ke situ. Berikutnya adalah tentukan siapa audiens Anda. Jadi audiens Anda itu ada macam-macam ya. Jangan bilang ini barang untuk semua orang gitu, nggak bisa. Jadi harus ditentukan dulu audiensnya apa. Kebanyakan orang salahnya adalah menentukan produk apa yang mau dijual. Itu the biggest mistake. Why? Kalau Anda nyarinya produk, gampang. Kita semua punya produk banyak banget. Tinggal dijualin aja selesai gitu. Kan Anda jadi resellernya Alona, selesai gitu. Jadi produk is not an issue. Jadi yang problem adalah Anda bisa jualan nggak? Itu. Jadi tentukan dulu siapa targetnya. Dia mau apa? Baru cari produk di Rico lah, di mana-mana gitu. Cari ke orang ini. Yang berikutnya Anda lakukan adalah ngetes. Kalau audiens ini dikasih barang ini, laku nggak? Gitu. Sambil Anda build database. Kalau saya selalu build database. Karena database itu ngefek banget. Bayangin aja, database fitness bisa dipakai jualan apartemen 10 miliar lagi semalam. Database, man. Dan tidak ada hubungannya padahal sebelumnya. Nggak ada hubungannya. It's cross niche. Ada jembatannya, yaitu brand saya. Personal branding saya gitu. Jadi Anda harus benar-benar, makanya jangan hidupnya di belakang komputer doang, nggak muncul gitu. Kalau Rico kan keren nih, live stream sering banget gitu kan. Narsis nih. Narsis. Gunanya buat itu. Jadi orang kenal authority. Jadi balik lagi buat Anda, tentukan dulu audiensnya siapa, kemudian barangnya apa. Kalau saya ke situ dulu, toko online dulu paling gampang saat ini. Cuma jangan mikir, oh kalau bisnis online berarti nggak pakai modal ya, semuanya pakai modal. Ya. Itu dia. Semuanya pakai modal sih, besar kecil pakai modal lah. Kalau Anda dropship paling nggak Anda mengurangi modal di awal untuk nyetok barang. Itu kalau Anda melakukan namanya dropship. Tapi kalau enggak, ya Anda harus nyetok sih. Dan orang mikir gini, kalau bisnis pertama itu susah sekali. Yang kedua, ada yang berasumsi kalau bisnis itu aku nggak punya background bisnis sama sekali, aku nggak ada tempat belajar. Ya, bisa nggak ngasih komentar ya semacam pukulan keras untuk orang-orang yang suka beralasan untuk memulai bisnis atau jalan bisnis gitu. Karena di komunitas di Bisa Namun ada beberapa orang yang seperti itu gitu. Ada juga yang bilang dropship bagiku tuh biasa aja, nggak bisa bikin aku sukses gitu. Kayak gitu. Saya baru balik dari Bali itu kemarin tuh. Kalau Anda lihat di vlog saya Bali Mastermind itu kemarin saya ketemu satu orang. Let me tell you something ya. Kemarin ada satu orang Thailand. Dia omset dropshippingnya itu $1 juta.
Oke. Gede nggak buat Nice. Anda? Di sana itu gede banget. Thailand itu lebih murah daripada Indonesia. So $1 juta dia ngerasa very 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 rich. Oke, berangkat ke Bali, ngobrol-ngobrol, dia merasa paling miskin. Oh ya? Karena dari Hong Kong itu 4 bulan itu omsetnya 400 miliar. Oh, nah. No, ini bukan salah copywriting, bukan salah sebut ya. 400 miliar itu beneran orang Hong Kong di sana gitu. Dan dia orang itu tidak main sosial media. Maksudnya nggak posting-posting lah, jadi jarang yang tahu gitu. Very very humble. Tapi kerjanya gila banget. Dan dia dropship. Dropship total. Bahkan dia sampai kemarin saya nanya kan, habis dropship bukannya habis ini bikin branding ya? Ya bikin aja branding, paling seminggu di copy orang. Oh. So dia totally dropship, bener-bener totally dropship. 400 miliar in 4 months. Itu berarti sebulan 100 miliar revenue. Man, that's crazy. Jadi kalau itu belum cukup untuk Anda dan Anda ngerasa dropship itu kurang gitu, show me. Berarti Anda mainnya kurang jauh. Ya. Pikniknya kurang jauh mungkin Pikniknya ya. kurang jauh. Nah. Ke Bali aja. Iya. Kemarin berapa lama ke Bali? 5 hari. 5 hari. Oke. Berarti di sana kumpulan orang-orang yang memang World class semua sih. World class semua sih. Ya. Angkanya udah kayak 7 digit setahun lah. 7 digit US dollar. gila ya. Ratusan miliar. Gila. Jadi mungkin bagi Anda yang berkata kalau bisnis dropship adalah suatu usaha yang tidak menguntungkan atau mungkin ya capek jalaninnya. Kurang itu ya, mandi jalan-jalan. Kurang mandi sama Anda mungkin kurang jalan-jalan ya. Anda mungkin harus perbanyak mandi, menggunakan sabun yang bersih dulu dan piknik yang jauh dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan buku ya. Oke. Koden kan suka baca buku nih. Oke. Ya kan, dan udah buat buku, saya sudah baca bukunya. Nanti akan saya ceritakan bukunya Koden. Nah, kalau boleh merekomendasikan buku, 3 buku apa yang penting untuk teman-teman atau untuk saya baca ketika saya menjalankan usaha gitu. Well, saya suka banget dulu pertama kali itu The Secret, itu udah pasti banget. Di buku saya juga saya tulis Law of Attraction. Ingat attraction belakangnya action ya. So, ya. Law of Attraction itu penting banget. Kedua, Millionaire Fastlane. Ini bagus banget. By MJ DeMarco. Jadi di situ dijelasin cara cepat sukses dan cara lambat sukses dan cara yang cuma lihat orang sukses gitu. Jadi dia menyatakan satu hal yang nancep banget buat saya. Dia bilang gini, kursi roda nggak muat di dalam Lamborghini. Asik. Jadi kalau mau beli Lamborghini tapi nunggu tua dulu, naik kursi roda nggak muat masuk. I think itu dua buku yang paling berkesan sih. Kalau buku-buku yang lain sih average ya, banyak sih tapi on average lah. Smart is good juga. Smart cut itu shortcut tapi smart. Gimana caranya kita ngambil shortcut in life tapi dengan cara yang cerdas. Nah, itu smart cut itu cukup bagus sih menurut saya. Satu buku yang saya rekomendasikan, judul bukunya adalah Done is Better Than Perfect. Ya, ini buku karya Ko Denny Santoso ya. Mungkin Anda nanti bisa ngelihatnya di sini ya. Saya akan tunjukkan ke kamera. Nah, ini bukunya ya. Ini bukunya bisa dibeli di Gramedia ya. Dan ini sangat recommended sekali. Jadi perjalanan hidup dari awal sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Banyak hal-hal positif yang bisa dipelajari ya. Itu biografi, tapi kita buatnya itu nggak cuma biografi doang, tapi banyak pelajaran hidup yang saya ambil. Habis itu saya share. Gimana value family, kemudian gimana value-value dalam hidup lah. Intinya seperti itu. Karena kebanyakan orang itu kadang-kadang ya itu tadi seperti judulnya itu, nunggu sempurna lah, nunggu belajar lah. Itu buku itu juga mengingatkan saya akan saya yang dulu banget gitu. Dulu banget ya, kalau mau ngiklan nih ceritanya, mau bikin landing page, saya harus belajar yang namanya HTML dulu. Habis itu gak pernah bisa, landing page gak pernah jadi. Kerasa gak kayak gitu-gitu? Berarti menunggu semuanya sempurna, harus bagus, harus perfect. Mau bikin iklan nih, banner nih, berarti saya harus belajar Photoshop. Oke. Kebayang gak kayak gitu? Kalau sekarang udah enggak, hire orang 5 menit selesai. Ya kayak gitu. Jadi, dan it's better than perfect guys. Karena perfect is actually fear in nice packaging. Karena fear, apa sih fear? Kalau nggak perfect kenapa emangnya? Nanti kalau gini takut nggak jalan, takut nggak jadi, takut nggak laku. Berarti Anda ngomong kalau Anda penakut kan? Ya. In nice packaging ngomongnya perfectionist, padahal ya penakut basically itu. So just do it guys. Then it's better than perfect. Oke, then it's better than perfect. Ini satu quotes yang sangat menarik ya untuk menutup video kali ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak. Anda boleh kunjungi website YouTube-nya Ko Denny ya di youtube.com/Denny Santoso. youtube.com/Denny Santoso ya. Nanti akan saya tunjukkan di sebelah tengah sini ya. Anda bisa follow, dan Facebook Ko Denny ada di facebook.com/dennysantoso.fb. Oke, itu dia. Oke. Thank you Koden atas waktunya. Sama-sama. Halo guys, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya, dan jangan lupa
subscribe channel YouTube San. Nantikan video berikutnya. Dadah.